Saudara, dunia perbankan tengah berduka. Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN, diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang. Penculikan terjadi di halaman salah satu swalayan di Pasar Bo, Jakarta Timur. Ironisnya, saudara, korban ditemukan tewas dalam kondisi kaki dan tangan terikat lakban. Kasus ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Apa motif pelaku? Dan apakah ada dalang di balik kasus penculikan dan pembunuhan yang masih menjadi teka-teki? Saudara, ratusan pelayat yang sebagian besar akan korban mendatangi pemakaman umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Mereka mengantar Ilham Pradipta ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis mewarnai pemakaman korban. Istri korban tak kuasa membendung air mata saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam tak hanya bagi keluarga, tapi juga rekan kerja dan lingkungan tempat ia berkarir. Saudara, Ilham Pradipta merupakan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Jakarta Pusat. Lebih dari 13 tahun ia mengabdikan diri di Bank BUMN. Karirnya di dunia perbankan tergolong cemerlang. Ia sempat menduduki posisi manajer dan terakhir menduduki kepala cabang. Rekam jejaknya yang gemilang menjadikannya salah satu pegawai yang diperhitungkan. Hal inilah yang membuat korban dikenal dengan sosok yang baik dan tak memiliki musuh. Namun saudara, keluarga tak menduga korban meninggal karena dibunuh. Dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya apa, nggak ada. Saudara, aksi penculikan Ilham Pradipta ternyata terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang menggunakan baju coklat ini berjalan ke tempat parkir untuk masuk ke dalam mobilnya. Mobil korban yang berwarna hitam ini, dan kita lihat saudara, inilah saat korban hendak memasuki mobil berwarna hitam. Dan ketika korban mau masuk mobil, sejumlah orang keluar dari mobil putih yang berada di samping mobil korban dan langsung menyergap korban. Awalnya saudara, Rabu 20 Agustus 2025 siang, korban bersama atasannya datang ke salah satu supermarket di daerah Pasar Bo, Jakarta Timur. Namun saudara, keduanya datang menggunakan kendaraan yang berbeda. Kedatangan keduanya diduga untuk bertemu dengan klien. Nah, kemudian kok bisa para pelaku ini tahu keberadaan korban? Para pelaku diduga sudah membuntuti korban sejak awal dengan menggunakan mobil berwarna putih. Para pelaku membuntuti dan parkir persis di samping mobilnya korban. Mereka kemudian menunggu momen korban kembali ke mobilnya dan melancarkan aksinya. Dan saudara, setelah melakukan aktivitas di dalam kawasan supermarket, korban berjalan menuju parkiran dan menuju mobilnya. Saat mau masuk mobil, korban kemudian disergap oleh pelaku yang memarkir mobil di samping mobil korban. Korban sempat melawan dan berteriak, namun karena kalah jumlah dan tidak ada orang di parkiran, sehingga korban berhasil diculik pelaku. Baru saat pelaku hendak pergi, rekan almarhum sempat mencoba mencegah, namun gagal saudara. Karena pelaku langsung tancap gas membawa pergi korban. Dan saudara, pada Kamis 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5:30 pagi, warga kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya sesosok pria tanpa identitas di sawah.
Korban ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Ternyata saudara, sesosok pria yang ditemukan tewas ini adalah Ilham Pradipta. Baju batik warna coklat dan celana berwarna krem merupakan baju yang terakhir dipakai korban saat diculik. Jasad korban diduga tewas dianiaya dan kemudian dibuang oleh para pelaku. Karena selain terikat, kondisi korban juga terdapat luka lebam. Warga sekitar menyebut ada jejak bekas mobil yang melintas di kawasan itu. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tengkurap, berarti tangan dilakban, ini dilakban sama kaki dilakban. Ada bekas mobil lewat. Oh gitu. Iya. Iya, siap. Tapi nggak jauh sih udah parkir. Polisi langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di kasus tewasnya Ilham Pradipta, kepala kantor cabang Bank BUMN ini. Tim Resmo Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan. Mereka ditangkap di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka diringkus polisi tak lama setelah aksinya terbongkar. Sementara saudara, 1 pelaku ditangkap saat tiba di Bandara Udara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pelaku langsung dibawa kembali ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dengan 3 pelaku lain yang sudah ditangkap polisi. Para pelaku ternyata sehari-hari berprofesi sebagai debt collector. Meski telah menangkap 4 pelaku, polisi masih mendalami adakah pelaku lain atau justru dalang dari penculikan dan pembunuhan ini. Dan saudara, dari hasil otopsi ditemukan adanya luka lebam di bagian leher dan dada korban. Luka ini menjadi penyebab kematian korban akibat kurangnya asupan oksigen karena adanya tekanan pada tulang bagian leher dan dada yang membuat korban kesulitan bernapas. Selain otopsi pemeriksaan DNA, tim forensik juga mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi forensik pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saudara, motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN masih teka-teki. Apakah soal utang piutang atau ada dendam pribadi atau bahkan ada motif ekonomi lainnya? Namun semua ini masih didalami polisi, saudara. Karena polisi masih belum menyebut motif penculikan dan pembunuhan ini. Dan saudara, istri korban berharap polisi bisa segera menguak terkait penculikan dan pembunuhan suaminya ini. Ia juga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Diusut sampai tuntas sih, cepet nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal, seberat-beratnya, karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Saudara, kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN ini masih menjadi misteri. Bukan hanya keluarga, tapi publik juga menunggu kerja polisi mengungkap motif dan dalang dari penculikan serta pembunuhan kepala kantor cabang Bank BUMN ini. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang. Polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Total, saudara, ada 8 orang tersangka yang sudah ditangkap polisi. Iya, udah pepet.
Polisi mengejar tersangka otak penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian tersangka terhenti setelah mobil tersangka dihentikan polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan, polisi menangkap 3 orang. Polisi kembali menangkap 1 orang tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan untuk menyelidiki motif dan juga peran dari masing-masing, keempat orang tersangka ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dan melalui rilis tertulis, Saudara, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang 4 pelaku ini berinisial C, kemudian ada DH, YJ dan juga AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus pukul 20:15 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pelaku C, Saudara, ini ditangkap di daerah Pik, Jakarta Utara pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 24 Agustus 2025. Dan saat ini keempat pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Penculikan terhadap Ilham Pradipta pada 20 Agustus lalu terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tidak bernyawa di Bekasi, Jawa Barat keesokan harinya. Hingga kini polisi masih berupaya mengungkap motif pembunuhan Ilham. Saudara, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan juga pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta ditangkap. Keempat pelaku, Saudara, ditangkap di 2 lokasi berbeda di Solo dan Jakarta. Di depan tuh tank, pepet tuh tank. Pepet depan. Hah? Aksi kejar-kejaran antara polisi dan para pelaku ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan petugas kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini, Saudara, 3 pelaku berinisial DJ, YH, dan AA berhasil ditangkap. Tak butuh waktu lama, polisi kembali menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk menyelidiki motif dan juga peran para pelaku, kini polisi ataupun para pelaku ini, Saudara, dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Hah? Iya, udah pepet tank. Pada 20 Agustus, korban Ilham Pradipta terekam CCTV diculik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan keesokan harinya di Bekasi, Jawa Barat. Tak berapa lama, 4 pelaku penculikan ditangkap polisi. 3 pelaku ditangkap polisi di Johar Baru, sementara 1 pelaku lainnya dibekuk di Bandara Labuan Bajo sesaat mendarat. Hingga kini, Saudara, polisi masih berupaya mengungkap motif dari para pelaku. Temuan jasad seorang pria tanpa identitas di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 21 Agustus lalu menguak fakta keberadaan seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN yang diculik sehari sebelumnya. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Penculikan Muhammad Ilham Pradipta terjadi di area parkir toko swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2025. Dari rekaman CCTV terlihat, kawanan penculik sengaja memarkir mobil minibus di dekat mobil korban. Korban yang bermaksud masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba dihadang oleh para pelaku dan didorong secara paksa ke dalam sebuah mobil berwarna putih. Seorang rekan korban sempat mencoba mencegah, namun mobil melaju kencang. Korban kemudian ditemukan tewas dan dari hasil otopsi terhadap jasad korban
di Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul yang menyebabkan korban sulit bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta langsung dibawa ke Pemakaman Umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat pada Kamis malam. Para pelayat yang sebagian besar merupakan rekan-rekan korban ikut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara istri korban meminta agar polisi bisa segera menangkap pelaku utama penculikan dan pembunuhan suaminya ini. Temannya juga kasih penilaian, suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Polisi pun kini telah menangkap 4 pelaku penculikan yang berujung kematian Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di Jakarta, sementara 1 orang dibekuk saat baru tiba di Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Usai ditangkap, para pelaku langsung diperiksa untuk mendalami peran mereka dalam kasus ini. Dalam program Kompas Petang, Kabar Reskrim periode 2008 hingga 2009, Susno Duaji menilai penyidik masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menangkap dalang penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang pembantu sebuah bank BUMN itu. Masalah motifnya ya, motifnya apa gitu. Karena kalau motif hutang ke bank tidak pernah ya, jarang sekali terjadi hutang di bank, kepala banknya dibunuh gitu. Karena apa? Hutang di bank dengan membunuh kepala bank, hutangnya tidak habis, kayaknya tetap tercatat ya. Kemudian yang kedua, eksekutornya juga belum tertangkap. Apakah eksekutornya adalah para penculik ini? Kan belum tentu. Ketiga, yang harus diungkap lagi adalah siapa dalang dibalik ini semua, dalang dibalik motif ini. Siapa yang sebagai spionnya si pelaku gitu? Kok bisa tahu bahwa si korban pada saat itu keluar dari kantor berada di mall apa di mana itu ya? Polisi kini terus memburu pelaku lain dan juga berupaya mengungkap motif dari tindakan keji itu. Tim Liputan Kompas TV.